ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya sampaikan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabinya sampai anak-anak sekalian. Saya sebagai wakil atas nama Bapak Kepala Sekolah yang mana dalam kesempatan ini tidak bisa menghadiri dalam acara pembukaan pelaksanaan matsama atau pembukaan ta'aruf madrasah Man 5 tahun 2020-2021. Hubungan ada sesuatu hal yang lebih penting. Oleh karena itu, izinkan Bapak mewakilinya. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan belum selesai pada materi. Saya ucapkan pertama selamat datang kepada kalian, terutama siswa-siswi yang diterima pada saat dalam keadaan situasi seperti ini, tidak berhadapan langsung secara tetap muka, silaturahmi bisa seperti ini. Ya, untuk selanjutnya barangkali acara masalah ini untuk selanjutnya hubungan waktu sudah mendekati jam 9 akan membahas tentang materi yang pertama sebelum memberikan materi walaupun kalian barangkali ada yang sudah mengenal, pasti juga ada yang belum mengenal pribadi saya. Nama saya adalah alamat Kampung Penyingkiran, tepatnya Keresek, Kecamatan Cibadur. Alamat pribadi saya, kemudian alamat asal, alamat daripada istri, alamat asalnya dari Kampung Maung, Desa Sukaluyu. Saya punya istri pengenalan. Kemudian Bapak juga di sini mengajar sebagai guru pendidikan akidah akhlak. Barangkali itu perkenalan pribadi. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan tentang masalah kemadrasahan. Tentang madrasah. Di dalam sejarah madrasah itu pertama terakhir pada abad dan dibayangkan madrasah. Waktu itu madrasah hanya untuk mengenal si Fikri Gaya. Ini kan Fikri Maulana itu. Seperti sekarang
Supi atau di masjid. Beda dengan yang paling merah kodenya ya yang selanjutnya kalau di India Hari eta kumaha madrasah ini kan untuk orang-orang yang sangat menjadi peluang. Beda dengan di kita, madrasahnya madrasah zaman modern ini adalah memiliki 2 poin. Ada pengetahuan agama, ada pengetahuan. Nah, kembali kepada kita adalah madrasah aliyah. Madrasah aliyah. Nah, di madrasah aliyah ini apakah sama? Madrasah itu adalah sekolah. Apakah sama dengan sekolah umum? Jauh. Di madrasah aliyah ini banyak nilai tambah yang paling besar. Maka kalian harus banyak bersyukur-syukur ketika masuk ke madrasah aliyah. Mengapa? Sebab banyak nilai tambah, terutama adalah nilai-nilai agama. Pelajaran umum ada di kita, hampir semua. Kita bandingkan antara madrasah aliyah dengan sekolah umum. Pelajaran-pelajaran sekolah umum di SMA, dimanapun yang umum, apakah di madrasah kemudian kita bandingkan di madrasah pelajaran umum ada hampir sama dengan di SMA. Tapi kita nilai tambahnya adalah nilai agama atau pengetahuan. Bandingkan sekarang di madrasah materi agama, 4 materi agama ditambah 1 bahasa Arab. Coba lihat di sekolah yang lain, sekolah umum, apakah pelajaran fikih? Apakah ada pelajaran akidah? No. Nah, inilah kelebihan-kelebihan ketika kita sekolah di madrasah tingkat aliyah ini. Sekarang kalian bisa lihat, bisa cek and dicek bagaimana keluaran atau alumni madrasah aliyah. Bukan aliyah negeri Cibatu saja, Garut saja, bukan. Tapi lihat secara umum. Nah, terutama kita lihat beberapa contoh di madrasah aliyah negeri ini, 5 ini. Banyak orang-orang atau siswa-siswa yang keluar dari sini yang sudah menjadi pejabat. Apalagi kalau dari istilahnya menjadi pegawai BUMN, PNS, kemudian apalagi ada banyak belajar. Ini yang sudah Umat gua ngapain ini? kita belajar di madrasah. Kita harus bersyukur. Gurunya hampir sama dengan yang lain, tapi kita banyak adalah kelebihannya. Kalau dulu keluaran dari aliyah itu, keluaran dari madrasah itu dianggap malahan anak sebagian daripada istilahnya orang tua yang mengatakan kau masuk ke aliyah saya digawe. Ketika saya
Untuk sekarang malahan instansi-instansi yang lain dari BUMN, dari merekrut daripada lulusan-lulusan daripada madrasah aliyah. Apalagi sekarang lihat kalian. Inilah diantaranya tentang itu salah satu daripada mengenai kapan sih madrasah aliyah atau mandiri ini berdiri. Dan kita akan sejarah singkat dulu. Madrasah aliyah negeri atau madrasah 5 Garut ini pertama bakalnya atau pertama-tama adanya adalah dari mulai madrasah swasta yang dinamakan adalah Madrasah Aliyah Darul Fitri. Kalian pasti tidak mengenal mana Madrasah Aliyah Darul Fitri ini. Madrasah Darul Fitri ini, Madrasah Aliyah Darul Fitri Cibatu ini pertama ada di komplek di sini, yaitu dekat Masjid Jami. Di sini, mana kota? Ya, di situ ada Masjid Jami Al-Muhajirin. Nah, di situ mulai pertama sekitar ya, tahun 80 berapa? Ya, saya juga waktu itu masih sudah menjadi guru. Itu pertamanya. Jadi berdiri madrasah aliyah Darul Fitri. Karena dulu maka aliyah atau madrasah aliyah Darul Fitri ini menjadi bubar. Dan kemudian sekitar tahun 91 ada seorang ulama dari Cibatu, almarhum Kyai Haji Endang dari madrasah Darul Fitri ini pindah. Kemana lokasinya? Malam atuh. Itu kampung Babakan Jauh. Itu tahun 91. Itu sudah jelas ya. Nah, 9192 berdiri yang namanya Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah. Asalnya dari Madrasah Darul Fitri. Pindah ke Babakan Jauh. Maka berdirilah yang disebut dengan Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah dari Yayasan Al-Junaidiyah. Nah, di situ. Nah, kemudian saya juga ikutan mengajar di situ. Alhamdulillah, pertama siswanya lumayan. Tahun kedua lumayan juga. Tahun ketiga masih lumayan. Tapi ketika tahun yang keempat, itulah peristiwa itu siswanya cuma 5 orang. 2 laki-laki, 3 perempuan. Oh, bukan 50, 5 orang. Oh, yang satu belajar juga 1 minggu 1 kali. Rankingnya ya ranking kelima. Cuma 5 orang. Nah, ketika itu tahun 85, 86 sudah tidak ada harapan lagi untuk dilanjutkan. Tapi alhamdulillah, ya. Ketika itu ada beberapa tamu daripada Syekh Kambil, kemudian dari Garut, memberikan tawaran bagaimana Madrasah Aliyah ini kalau di negeri Garut. Pertama, jadi pertama 96 1990
ada tawaran bagaimana Madrasah Aliyah Al-Junaidah ini untuk dinegerikan. Nah, kemudian diterima oleh yayasan ketika itu. Maka berdirilah tahun 1996-97 jadi namanya Madrasah Aliyah Negeri Cibatu. Oh, istilahnya. Saya bertanya, kapan sih madrasah ini berdiri? Di tahun 9. Mimpi. Asalnya daripada Madrasah Aliyah Al-Junaidah. Nah, bagaimana hubungan ketika itu belum ada nama Madrasah Aliyah Negeri? Dan alhamdulillah ketika itu diresmikannya pun oleh pejabat tinggi Kabupaten Garut. Nabila Bupati boga nomor nak. Hidayat. Diresmikan Madrasah Aliyah. Ketika itu. Alhamdulillah setelah diresmikan. Ini apa tanggal 4? Judaria kira-kira. Jadi Madrasah Aliyah Batu. Dan ketika itu dibuka pendaftaran dan alhamdulillah masyarakat Cibatu antusias ketika itu. Dari 5 orang ketika album pas dibuka siswa Madrasah Aliyah Negeri Cibatu, maka siswanya dari 5 menjadi 3 kelas ketika itu. Hampir 120 orang. Nama ini. Lumayan. Nah, kemudian setelah itu maka berjalanlah. Nah, ketika berjalan bertahun-tahun Madrasah Aliyah Cibatu ini hanya menerima hanya 3 kelas. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa bisa di sini? Bisa lokasi di Wonokerta di sini jadi bahkan jauh selama-lamanya. Ada peristiwa. Ada peristiwa yang kedua. Yang pertama tadi dari Darul Fitri menjadi Al-Junaidiyah. Kita pindah ke makan jauh. Sekarang sudah jadi pindah lagi ke Wonokerta di sini. Mengapa? Ada hal-hal sesuatu ketika itu. Maka ketika itu tahun 2002 Madrasah Aliyah Negeri Cibatu itu pindah tempat. Pertamanya kemana? Bukan ke sini langsung, tapi nempel dulu. Jadi mangandeuh lah. Di mana? Di Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Negeri Cibatu. Berapa tahun di situ? 1 tahun. Bagaimana masyarakat ketika dipindahkan dari Ada yang pendataan. Negara ASN. Iya, bilang. Dari tadinya 3 kelas 2 banyak untuk melanjutkan Madrasah Aliyah Cibatu ini. Berapa jumlah siswanya ketika itu? Jumlah siswanya hanya 30 orang. Kelas 11, kelas 10 30. Kelas 11 ada 3 kelas. Kelas ada 3 kelas. Itulah. Nah, kemudian selanjutnya tahun 2002 itu 2003
Madrasah Aliyah Negeri Cibatu ini pindah lagi kemana? Ke sini lokasi yang baru. Jadi pindahnya lokasi masyarakat Cibatu ketika Madrasah Aliyah ini sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, biarpun tidak banyak, tapi alhamdulillah penilaiannya baik. Maka ketika itu waktu penerimaan siswa baru lagi di sini adalah hampir sama dengan di Cibatu, dengan di Bakancau, 3 kelas, dan 3 kelas. Nah, inilah sedikit sekilas tentang mengapa madrasah ini sampai tiba di sini. Asalnya dari Wanakerta, hijrah ke Bakancau, kembali lagi ke Wanakerta. Ininya. Jadi kalian sekarang tahu tentang masalah sejarah daripada madrasah ini. Nah, alhamdulillah sekarang dari tahun 2002-2003 sampai sekarang peningkatan dari siswa daripada madrasah semakin baik, semakin dipercaya oleh masyarakat Cibatu. Umumnya masyarakat Cibatu. Sebab Madrasah Aliyah Cibatu, Madrasah Garut ini sekarang bukan saja orang-orang penduduk daripada orang Cibatu, malahan ada yang dari luar Jawa pun, malahan ada yang daftar dari Kalimantan. Sekarang banyak. Maka saya merasa bersyukur atas daripada perjuangan rekan-rekan, terutama rekan-rekan saya ketika itu yang sudah almarhumah ketika berdirinya daripada madrasah ini. Nah, maka saya rasa ini madrasah atau Madrasah Aliyah Negeri di Garut ini sudah seperti sekarang. Inilah diantaranya tentang sekilas tentang sejarah singkat Madrasah Aliyah Negeri Cibatu ini atau Madrasah Aliyah Negeri di Garut ini. Jadi banyak beberapa faktor, banyak beberapa istilahnya kendala, tidak semena-mena seperti sekarang. Apalagi ketika madrasah masih dibuka, banyak rintangannya. Alhamdulillah sekarang kita sudah di sini, penilaian masyarakat semakin banyak, semakin baik dari masyarakat yang kita daripada Aliyah Cibatu, Aliyah Negeri ini. Barangkali itulah sekilas tentang sejarah daripada madrasah dan daripada istilahnya Madrasah Aliyah Negeri di Garut ini. Jadi nama madrasah ini sudah zaman Belanda pun sudah ada. Cuman madrasah ini adalah ketika zaman itu hanya untuk belajar ilmu-ilmu agama. Kita ketahui bahwa madrasah berdiri sekitar abad 10, ada juga yang mengatakan abad 11. Itu nama madrasah. Cuman ketika madrasah itu bukan seperti sekarang, hanya antar untuk mengenal daripada pelajaran-pelajaran agama. Itu pun tempatnya adalah di surau atau di masjid. Kemudian selanjutnya madrasah ini bukan saja pendidikan daripada istilahnya agama, tapi juga ada sekarang ada madrasah memberikan pendidikan daripada istilahnya umum. Jadi sekali lagi jangan sepelekan, jangan dianggap nomor 2, malah kita harus bersyukur sekali lagi kalian masuk ke Madrasah Aliyah Negeri ini, sebab banyak nilai tambahnya, ekstraknya pun sama, prestasi pun banyak, terutama daripada istilahnya ekstrakurikuler. Nanti akan dibahas oleh Wakasek tentang kesifaan apa saja prestasi daripada Aliyah ini. Yang keluar dari madrasah ini banyak yang sudah menjadi pegawai negeri, BUMN, apalagi daripada istilahnya polisi dan TNI.